ketika si debitur memilih melakukan pelunasan, leasing juga harus membebankan biaya-biaya tambahan terkait biaya operasional yang dilakukan atau yang dikeluarkan untuk melaporkannya di pihak kepolisian. Ngoceh, ngobrol dan cerita tentang hukum di channel Advokat Agung Berbagi. Di kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang saya beri judul 4 langkah leasing sebelum mempidanakan debitur nakal. Leasing sebagai kreditur tentu saja selalu berharap untuk mendapatkan debitur yang berkarakter baik dan tidak macam-macam ketika memberikan pembiayaan. Karena ketika leasing mendapatkan debitur yang nakal dan ruwet dengan tidak membayar angsuran hingga menghilangkan barang jaminan, leasing harus tegas dan cepat untuk segera melakukan upaya-upaya hukum yang tepat agar barang jaminan ataupun debitur tidak menghilang. Karena jika debitur dan barang jaminan menghilang, maka leasing akan merugi dan akan menaikkan non-performing finance atau NPF. Menurut saya, upaya hukum yang paling efektif adalah dengan mempidanakan debitur-debitur tersebut ke pihak kepolisian. Namun, sebelum mempidanakan mereka, ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh leasing sebelum melangkah ke upaya tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan tersebut adalah pertama, leasing harus memastikan terlebih dahulu keberadaan barang jaminan. Dalam hal ini adalah kendaraannya. Jika keberadaan kendaraan tidak nampak dan atau telah dipindah tangankan, digadaikan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan leasing, maka patut diduga si debitur telah melanggar pasal 36 Undang-Undang Fidusia yang berbunyi pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 50 juta rupiah. Berikutnya, yang harus dipastikan juga adalah keberadaan debiturnya. Memastikan keberadaan debitur sangatlah penting karena akan memudahkan pihak kepolisian di dalam memanggil debitur tersebut ketika ia dilaporkan oleh leasing. Yang ketiga adalah leasing harus memastikan dokumen-dokumen kredit atas nama debitur yang hendak dilaporkan. Mulai dari kontrak, dokumen, barang jaminan, surat teguran atau somasi, hingga sertifikat fidusia. Yang keempat adalah saksi. Saksi di sini adalah karyawan leasing bagian penagihan yang ditugaskan untuk melakukan penagihan terhadap debitur serta mengetahui bahwa kendaraan jaminan sudah tidak di tangan debitur. Jika keempat syarat utama yang saya sebutkan di atas telah terpenuhi, maka saya yakin dan percaya bahwa debitur yang menjadi terlapor akan mengembalikan kendaraan jaminan yang telah digadaikan ke pihak leasing. Namun, jika kendaraan sudah tidak terdeteksi, maka ia pasti akan melakukan pelunasan sisa hutangnya. Jangan lupa, ketika si debitur memilih melakukan pelunasan, leasing juga harus membebankan biaya-biaya tambahan terkait biaya operasional yang dilakukan atau yang dikeluarkan untuk melaporkannya di pihak kepolisian. Dengan dasar hukum adalah bunyi kontrak yang membebankan segala biaya yang timbul kepada debitur akibat keterlambatan pembayaran angsuran. Namun, jika seandainya si debitur angkat tangan dan pasang badan untuk dipidana karena tidak bisa mengembalikan kendaraan jaminan atau melakukan pelunasan, maka langkah yang harus dilakukan oleh leasing adalah dengan mengekspos atau mempublikasikan di media massa atau elektronik terkait ketegasan leasing dalam menimbak
dalam menindak debitur-debitur nakal dengan mempidanakan mereka agar bisa menjadi peringatan bagi debitur-debitur nakal lain agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap perusahaan leasing. Demikian pembahasan saya kali ini, semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih dan salam berbagi.